Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya FC Kayani dari SMK Negeri 1 Sukadana, melaksanakan PPL di SMA Maarif Negeri 5 Probolinggo. Masuk dalam PPG kategori 1 angkatan 3 tahun 2023 dengan nomor induk mahasiswa 2313061912 dan nomor daftar ujian 2024245089. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Sehat. Baik, untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas memimpin doanya. Siap, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, marilah kita sama-sama kepada menteri doa. Mulai. Doa selesai. Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Apakah hari ini hadir semua? Hadir. Ada yang nggak masuk? Nihil ya? Baik, Ibu tulis dulu, Ibu. Anak-anak, sebelum kita belajar tentang materi pada pagi hari ini tentang senyawa hidrokarbon, Ibu akan mengingatkan materi kita yang telah lalu tentang ikatan kimia. Masih ingat ya? Cara unsur-unsur berikatan? Ya, harus diketahui dulu, kita harus menuliskan dulu konfigurasi elektronnya, kemudian mengetahui elektron valensinya. Baru dari situ akan diketahui apakah suatu unsur itu melepaskan atau menangkap elektron. Dan dengan seperti itu, unsur-unsur itu akan berikatan membentuk senyawa. Baik anak-anak, pada pagi hari ini kita seperti yang Ibu janjikan pekan lalu, kita akan belajar tentang senyawa hidrokarbon. Pernah mendengar sebelumnya tentang senyawa hidrokarbon? Pernah mendengar? Mungkin materi baru ya, karena memang baru pekan ini kita belajar tentang senyawa hidrokarbon. Coba kalau misalnya Ibu tanya dari namanya hidrokarbon, senyawa hidrokarbon, berarti itu terdiri dari unsur apa saja? Hidrogen sama karbon, karena hidrogen gitu ya, bukan hidrogen dengan, tanya apa kemarin misalnya ini kalsium, bukan ya, tapi hidrogen dengan karbon. Dan di sini hidrogen itu memiliki keunikan atau kekhasan gitu. Karena senyawa hidrogen ini agak berbeda dengan senyawa-senyawa yang ada di alam pada umumnya. Dari karbon itu C lambangnya ya. Nomor atomnya 6. Ya. Ini kan konfigurasi elektronnya 1s2, 2s 2p 2. Di kulit nomor berapa ini? Kulit terluarnya 2. Ini ya. Terus elektron valensinya berapa jumlahnya? Ya, ini ya. Tuh, pinter semua. Berarti kalau misalnya kita mau membuat ikatannya, itu ditulis dulu elektron valensinya kan 4. 1 boleh dengan dot. Ya, boleh dengan silang. Nanti bisa juga digambarkan dengan garis. Nah, ini adalah salah satu bahwa atom karbon itu memiliki 4 tangan seperti ini atau mampu berikatan dengan 4 unsur yang lainnya. Nah, ini salah satu kenapa karbon itu disebut memiliki kekhasan atom karbon. Punya ciri khas. Apakah pentingnya belajar tentang hidrokarbon itu? Ini sangat penting sekali. Kenapa? Hampir seluruh senyawa di alam itu mengandung karbon, seperti itu. Jadi berupa bisa dari makanan,
kemudian plastik, kemudian serat, kemudian kayu, unsur-unsur yang lain itu yang juga mengandung karbon. Jadi sangat penting sekali karena kita jangan-jangan setiap hari, sebenarnya setiap saat itu berhubungan, bersentuhan dengan senyawa karbon, tapi kita nggak tahu, nggak sadar bahwa ini nih senyawa ini mengandung karbon seperti itu. Makanya kita harus belajar. Dari sini Ibu jelaskan tentang tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, setelah melalui proses pembelajaran diharapkan peserta didik mampu menunjukkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, itu menunjukkan perilaku ilmiah, rasa ingin tahu, kemudian bekerja sama dengan teman-temannya dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, menganalisis struktur dan sifat hidrokarbon berdasarkan kekasan atom karbon dan golongan senyawanya. Yang berikutnya, membuat model visual berbagai struktur molekul hidrokarbon yang memiliki unsur molekul yang sama. Nah, ini dalam penilaian pembelajaran, Ibu memberikan 3 penilaian. Yang pertama, jadi dari belajar kalian itu Ibu memberikan 3 penilaian. Untuk yang pertama, penilaian sikap dengan observasi. Jadi bagaimana kerja kalian, bagaimana kerja kelompok kalian, itu Ibu nilai. Yang berikutnya adalah penilaian pengetahuan dengan pretest dan post-test, gitu ya. Nanti Ibu bagikan. Kemudian yang berikutnya penilaian keterampilan atau penilaian kinerja. Jadi kalau nanti kita praktikum, misalnya kalian ini aktif atau enggak, kemudian saling bekerja sama atau tidak, itu Ibu nilai. Nah, ini yang disampaikan di awal tentang wacana senyawa hidrokarbon. Nah, ini adalah hanya beberapa contoh yang senyawa yang mengandung unsur atau senyawa karbon. Di sini contohnya banyak sekali. Apa aja tuh gambarnya, kelihatan nggak? Minyak tanah, betul. Apalagi? Bensin. Gas alam. Gas alam tuh banyak banget ya. Termasuk kita pagi hari masak menggunakan apa itu? Gas LPG. Itu mengandung senyawa karbon. Yang dari sana nampak tidak? Terus berikutnya apa lagi tuh? Plastik. Kemudian coba diperhatikan. Ya, betul, minyak goreng dan lain sebagainya. Nah, nanti setelah kalian membaca wacana itu, ya, nanti kalian akan bisa membuat problem statement. Berdasarkan wacana tersebut, pertanyaan apa yang dapat kalian ajukan atau tuliskan. Nah, nanti ditulis. Kalian itu nanti akan membuat pertanyaan yang nanti akan kalian selesaikan sendiri dari wacana-wacana itu. Nah, nanti kalian akan melakukan pengumpulan data. Anda perhatikan, kita akan mengidentifikasi senyawa karbon nanti. Nah, ini anak-anak perhatikan. Diperhatikan ya cara kerjanya. Ini tabung yang sudah dipasangkan, dihubungkan dengan air kapur, ya. Nanti dari tabung yang belum terisi ini, kalian nanti isikan dengan salah satu bahan yang ada di sini, ya. Misalnya pertama kelompok ini bolehlah misalnya dengan menggunakan larutan gula, kemudian kelompok keduanya dengan garam, dan kelompok ketiganya misalnya dengan tepung beras. Nanti gantian. Nah, nanti dimasukkan ke dalam sini 1 sendok saja. Kemudian dibakar, ya. Setelah dibakar, baru nanti uapnya ini akan mengalir ke air kapur. Nanti apakah terbukti tidak dari garam atau gula, kemudian atau tepung beras itu ketika kita bakar dari sini, kemudian menyebabkan gasnya masuk ke sini menyebabkan air kapurnya itu keruh, itu menunjukkan adanya karbon dioksida. Berarti adanya karbon dioksida itu menunjukkan bahwa senyawa ini mengandung karbon atau tidak, gitu loh. Bisa dipahami?
Bisa. Ya. Nanti kurang lebihnya seperti itu. Nanti setelah selesai untuk senyawa yang satu, dicoba kembali untuk senyawa yang lainnya. Dan ini harus berhati-hati sekali karena memang panas anak-anak ya, nanti kalau sudah dibakar. Dan Anda perhatikan, ini adalah spiritus ya. Bahan-bahan yang akan digunakan, yang pertama adalah kalian bisa baca, ada pipet tetes, kemudian ada tabung reaksi, atau bisa juga dengan menggunakan lampu Erlenmeyer, ada penjepit tabung, kemudian pipa yang digunakan untuk mengalirkan atau selang, kemudian ada sumbat tabung reaksi, karena kalau tidak ditutup, tidak disumbat, khawatirnya gasnya nanti malah akan keluar, jadi terjadi kebocoran seperti itu. Kemudian ada juga alat pembakarnya ya, yang di situ bahan bakarnya adalah spiritus, kemudian ada gelas kimia, nanti bisa digunakan. Kemudian bahan-bahannya yang digunakan adalah pertama air kapur, tadi ya yang sudah disediakan di situ. Kemudian gula, ada garam, dan juga ada tepung. Ya, baik anak-anak, Ibu akan menampilkan satu video yang akan kalian tonton. Apa itu senyawa hidrokarbon? Sesuai nama, senyawa hidrokarbon adalah senyawa Perhatikan. yang dari unsur karbon dan hidrogen. Meskipun hanya Ya. Metana itu digunakan untuk apa? Oh iya, bagus pertanyaannya. Jadi metana ini dia merupakan senyawa gas alam. Anda tahu kalau gas alam itu misalnya diproduksi itu banyak sekali turunannya. Termasuk LPG, itu kan dari gas alam. Bensin, apalagi? Etanol, apa? Enggak apa-apa. Solar, betul. Apalagi yang merupakan bahan bakar? Minyak tanah. Hampir semuanya mengandung karbon. Cuma kita nggak sadar. Nah, tanda-tandanya nanti kalau ketika dibakar itu menghasilkan arang, berarti itu mengandung karbon. Dalam pembelajaran Ibu bagikan LKPD-nya. Silakan. Nah, silakan diambil, dibuka. Itu diisi setelah kalian melakukan praktikum. Jadi sekarang kita bersama-sama melakukan praktikum terlebih dahulu. Silakan diambil alat-alatnya yang akan digunakan untuk praktikum. Kalian perhatikan, kita mau mengidentifikasi senyawa karbon. Apakah dari identifikasi ini mengandung senyawa karbon atau tidak, itu dilihat dari perubahan warna yang ada di dalam air kapur. Silakan, boleh bergantian, tapi mengambilnya boleh berbarengan ke sini, setiap kelompok satu orang, silakan. Nanti ke sini lagi. Ya, silakan. Pakai ini lagi. Mulai ada uap airnya ya. Ada embunnya. Nanti kan kalau udah
kasih ya. Karena tadi sudah melakukan percobaan praktikum identifikasi senyawa karbon. Sekarang saatnya untuk presentasi dari masing-masing kelompok. Baik, siapa yang mau maju duluan nih? Mau maju pertama untuk presentasi, mempresentasikan hasil dari praktikumnya. Silakan, di tangan. Dari kelompok mana? Oh baik, kelompok 1, silakan. Yang lain disiapkan pertanyaannya untuk menanggapi. Siapa tahu ada perbedaan jawaban ya dari praktikum. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan saya Irma Yunita, saya Farah Firanda, saya Meta Ladana, dan saya Raja Sari. Ya silakan, tidak usah takut-takut. Dari hasil percobaan yang kami lakukan dapat disimpulkan bahwa tabung 1 sampel hasil pembakaran gula pasir, airnya berubah jadi keruh coklatan, gula berubah warna menjadi hitam, timbul gelembung, timbul uap. Tabung 2 sampel hasil pembakaran tepung beras, tepung berubah warna menjadi hitam dan airnya menjadi keruh, timbul gelembung dan juga timbul uap. Tabung 3 sampel hasil pembakaran garam, tidak ada perubahan antara garam dan air kapur, ada sedikit gelembung, timbul uap. Pertanyaan berikutnya, 1. Perubahan apa yang dapat diamati dari proses tersebut di atas? Gula pasir warnanya menjadi hitam dan air kapurnya berubah warna menjadi keruh kentasan. Baik, silakan. Terus Warnanya menjadi hitam dan air kapurnya berubah warna menjadi keruh. Garam warnanya berubah menjadi hitam dan timbul uap. Air kapurnya berubah menjadi keruh. Gas apakah yang terbentuk? Gas CO2. Pembakaran senyawa hidrokarbon menghasilkan gas karbon dioksida. Apa yang terjadi pada tabung reaksi 2 yang berisi larutan CaOH2? Mengapa bisa demikian? Reaksi yang terjadi pada tabung yang berisi larutan CaOH2 adalah CaOH 2 kali ya membacanya. CaOH 2 kali. adalah larutan akan berubah menjadi jika sampel yang diujikan mengandung karbon dan jika sampel yang diujikan tidak mengandung karbon CaOH 2 kali tidak mengalami perubahan. Kesamaan reaksi yang terjadi munculnya gelembung uap air. 4. Unsur apa yang terdapat atau terkandung pada sampel berdasarkan perubahan yang terjadi pada tabung reaksi 2 yaitu unsur karbon C. Nomor 3. Mengapa pada saat ada uji coba gula itu airnya berubah menjadi keruh ya? Nah, itu. Airnya berubah menjadi keruh atau apa warnanya tadi? Coklat kekuningan, tapi tidak berwarna keruh, gitu ya pertanyaannya. Seharusnya warnanya apa? Belum tahu ya. Kalau kelompok 3 apa warnanya? Keruh saja. Keruh. Kalau kelompok 1 coklat kekuningan. Nah, ini penyebabnya apa dulu ya? Ya, silakan. Jadi pada saat kami melakukan percobaan pada bagian selangnya itu ada kebocoran gas. Jadi waktu pembakaran itu air dari kapurnya itu naik ke selang terus masuk ke dalam air gula. Lalu pada saat seharusnya uap itu kembali ke sini, bukan uap yang kembali, jadi air dari gulanya itu kembali ke botol yang berisi cairan kapur. Ya. Oh, jadi seperti itu. Ada perpindahan justru bukan uapnya ya, tapi airnya, air gulanya masuk malah ya. Nah, dibaca sebentar terus ada yang mungkin menanggapi. Silakan. Atom C1 atom C primer, C2 atom C tersier, C3 atom C kuaterna, C4 atom C primer, C5 atom C sekunder, C6 atom C primer, C7 atom C sekunder, C8 atom C primer, C9 atom C sekunder, C10 atom C primer. Ditanyakan, ada yang kira-kira ada yang beda nggak? Ada yang sama nggak? Oh, ada yang beda nggak? Sama. Kelompok 3? Berarti benar ya jawabannya ya? Iya. Karena semuanya sama dan kalian berarti sudah paham dalam hal ini mana yang termasuk atom C primer, atom C sekunder, atom C tersier dan atom C
Warnet. Silakan ditanyakan kembali satu sesi kalau ada yang mau bertanya. Kalau nggak ada, cukupkan. Jika ada yang ingin bertanya silakan. Cukup. Baik, jika cukup, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Azira, Sabrina, Anggita, dan Naila. Oke, baiklah yang pertama. Dari hasil pengamatan kelompok 3, pada gula pasir itu gula pasirnya berubah menjadi warna hitam. Lalu airnya menjadi keruh dan timbul uap air H2O atau bergelembung. Untuk yang kedua yaitu tepung terigu. Tepung terigunya berubah menjadi warna hitam. Airnya juga berubah menjadi keruh, namun tidak ada uap air atau tidak bergelembung. Yang ketiga ada garam. Garamnya tidak berubah menjadi hitam. Airnya tidak menjadi keruh dan timbul uap air atau bergelembung. Selanjutnya yang keempat jenisnya atom primer, yang kelima sekunder, yang keenam primer, yang ketujuh sekunder, yang kedelapan primer, yang kesembilan sekunder, dan yang ke-10 primer. Hidrokarbon sendiri adalah senyawa karbon yang hanya terdiri dari atom hidrogen dan juga karbon. Penggolongan senyawa hidrokarbon ada dua berdasarkan jenis ikatan. Yang pertama ada hidrokarbon jenuh, yang merupakan senyawa hidrokarbon yang memiliki senyawa yang ikatannya hanya ikatan tunggal. Contohnya CH3. Yang kedua ada hidrokarbon tak jenuh, adalah senyawa hidrokarbon yang memiliki ikatan rangkap, baik rangkap 2 atau rangkap 3. Contohnya adalah CH2 untuk rangkap 2 dan rangkap 3 sendiri adalah CH. Yang hasil praktikum silakan ditanyakan. Siapa tahu ada perbedaan. Jadi bertanya Kak, kenapa dalam praktikum tadi garam pada kelompok kakak tidak berubah warna, sedangkan di kelompok kami berubah warna menjadi kecoklatan. Warna garamnya berubah ya? Iya. Kalau kelompok 3? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Kami dari kelompok 3 akan menjawab mengapa pada praktek garam di kelompok kami tidak berubah warna. Hal itu disebabkan oleh jumlah garam yang terlalu banyak dalam tabung, menyebabkan garam tersebut tidak terpanasi sepenuhnya, maka dari itu garam tersebut tidak berubah warna. Apakah cukup? Cukup. Jadi seperti itu ya jawaban di kelompok 1. Memang secara teknis pasti ada perbedaan ya, karena mungkin tadi yang Ibu sampaikan mungkin letaknya yang tidak pas atau komposisi misalnya ada yang mengambilnya itu 1 sendok kecil atau 1 spatula, ada juga yang lebih banyak sehingga kan terjadi perbedaan teksturnya, ada yang sudah terbakar dengan sempurna, ada yang tidak. Cuman kalau garam sendiri akan sulit mengalami perubahan warna menjadi hitam. Baik, sudah cukup. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus. Ini udah lulus ya, udah dari tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
berubah menjadi sedikit kekuningan pada gula, tetapi di air kapur tidak ada perubahan, timbul uap. Tepung beras terdapat perubahan warna pada tepung yang menjadi kehitaman dan ada perubahan warna pada air menjadi keruh, timbul uap dan gelembung. Garam terdapat perubahan pada garam yang menjadi sedikit kecoklatan, timbul uap air. Kenapa di percobaan gula kalian air kapurnya tidak berubah? Karena selangnya terlalu pendek hingga tidak ada perubahan warna dalam larutan air kapur. Nyentuh enggak selangnya? Enggak. Jadi air kapurnya kurang? Iya. Begitu. Tapi kalau terjadi kebocoran gas nggak kira-kira? Nggak bocor sebenarnya. Cuma tidak nyentuh air kapur. Iya. Kenapa itu tadi kok nggak ditambahin? Harusnya nyentuh ya? Iya. Sekian presentasi dari kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus. Ya. Baik, Ibu akan menjelaskan sedikit. Pertama, kenapa kok senyawa hidrokarbon itu dikatakan memiliki kekasan atau memiliki keunikan? Yang pertama, senyawa hidrokarbon itu memiliki 4 elektron valensi. Masih ingat atom C itu memiliki berapa elektron? 6. Nah, berarti konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p2. 2p2 ketiga? 2. Berapa nomor kulit terluarnya? 2. Ya kan? Paham ya? Ya. Baik, di penghujung acara pembelajaran kita pada siang hari ini, sebelum ditutup akan Ibu sampaikan kegunaan dari senyawa hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya glukosa, ya. Glukosa itu mengandung senyawa hidrokarbon. Glukosa ini ada di berbagai macam makanan. Contohnya apa? Yang mengandung gula, yang rasanya manis, apa saja? Buah-buahan, apa lagi? Nasi. Coba kalau kalian makan nasi dikunyah-kunyah tanpa dicampur apa-apa, ada rasa manis-manisnya nggak? Iya. Nah, itu berarti mengandung glukosa. Nah, di dalam glukosa itu mengandung karbon. Baik, untuk penutup acara pembelajaran kita pada siang hari ini ditutup oleh ketua kelas untuk memimpin doa. Siap, Dok. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita bersama-sama doa dan berdoa. Mulai.